Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak guru hebat. Kembali lagi kita bertemu di ruangan ini dalam rangka IHT in-house training pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pada modul ini, modul 2.1 di pendidikan guru penggerak, alhamdulillah saya sudah melewatinya dan saya merasa memiliki kewajiban untuk mendiseminasikan atau menyampaikan materi ini kepada Bapak dan Ibu yang ada di sekolah kita. Ya. Nah, pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa bertemu dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita sebagai seorang guru. Salawat serta salam tidak lupa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah. Nah, untuk yang pertama kalinya saya ingin bertanya kepada Ibu dan Bapak guru sekalian tentang perasaannya pada kesempatan kali ini. Mulai dari Ibu Silviana, bagaimana perasaannya hari ini? Sangat bahagia. Ibu Gasmawati, gimana perasaannya? Sangat bahagia. Saya ke Ibu Sutarni, bagaimana perasaannya Bu? Enjoy, oke. Menikmati profesi, ya. Menikmati keadaan. Ibu Agustina, alhamdulillah bahagia. Kita ke Pak Martin, peserta tergagah hari ini ya. Bagaimana Pak Martin perasaannya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Baik dan bahagia Pak ya? Bahagia. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Dan sebelum saya lanjut bisa kita berdiri dulu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya mungkin ada kegiatan-kegiatan berdiri ya, supaya keseharian kita ini sudah melaksanakan aktivitas, tentunya kita harus ada refleksi ya. Ibu dan Bapak guru, saya minta untuk Ibu dan Bapak guru mendengarkan kata-kata saya dan melakukannya ya. Angkat tangannya ke atas. Angkat tangannya ke atas. Oke, ke atas ya. Ke atas. Melakukannya. Dengarkan kata-kata saya dan lakukan. Ya, oke. Angkat tangannya ke atas. Oke, bagus ya. Kita temukan lagi. Angkat tangannya ke samping. Oke, ke samping kanannya. Kemudian angkat tangannya ke atas. Goyang-goyangkan. Goyang, goyang, goyang. Stop, 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 stop. Lagi. Stop, stop, goyang, goyang, stop, stop, goyang, stop, 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 stop. Lagi sekali lagi Bapak Ibu. Goyang, 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 stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Pegang keningnya. Keningnya. Oke, sudah lebih banyak. Fokus. Sekali lagi. Goyang, goyang, goyang. Pegang telinganya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya sudah sangat fokus. Nah, pembelajaran saat ini harusnya diselingi dengan seperti itu di kelas. Ya, supaya anak kita pada saat dia belajar dengan sudah beberapa jam belajar, harusnya kita selingi dengan hal-hal yang seperti itu. Peregangan. Masih ada peregangan-peregangan yang lain secara kita sementara memperhatikan. Sesuai dengan tema yang saya tampilkan di atas, pembelajaran berdiferensiasi. Kembali saya bertanya kepada Ibu dan Bapak guru, sudah pernahkah mendengar sebelumnya tentang pembelajaran berdiferensiasi? Baik mungkin melalui media atau membaca atau
dan sebagainya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pernah Pak, tapi belum mengerti bagaimana itu pembelajaran. Oke, sudah pernah tapi belum terlalu memahami seperti apa pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ini sebetulnya asal katanya dari bahasa Inggris yang disadur masuk ke dalam bahasa Indonesia. Different artinya berbeda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan membedakan setiap peserta didik kita. Jadi bukan lagi saatnya sekarang guru itu harus adil kepada peserta didik. Guru itu harus adil dalam artian membeda-bedakan, bukan adil dalam artian menyamaratakan. Ya, tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu. Jadi kita membeda-bedakan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan kemauannya guru. Ya, itu sementara. Nah, kita lanjut. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi kita harus berusaha bagaimana supaya kalau misalnya 10 orang peserta didik kita berusaha memenuhi kebutuhan belajarnya. Bisa jadi ada anak yang memiliki kebutuhan belajar yang sama, tapi tidak menutup kemungkinan ada kebutuhan anak yang berbeda. Kalau misalnya 10 orang sama semua kebutuhannya, entenglah guru, Pak, karena sama, satu saja kita melakukan kegiatan semua kebutuhannya terpenuhi. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal. Keputusan yang diambil oleh guru itu masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada peserta didik. Jadi apapun yang kita lakukan, kesepakatan-kesepakatan belajar itu tentunya harus berorientasi atau berpusat kepada murid-murid kita. Nah, lanjut. Keputusan yang dibuat yang mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi misalnya kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga murid-muridnya. Jadi kita harus membuat kesepakatan-kesepakatan dan itu seharusnya tercermin di dalam kurikulum kita. Kemudian bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut? Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda? Nah, cara yang berbeda dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Jadi bukan cuma penilaian yang berbeda, tapi juga cara memperlakukan peserta didik berbeda dan media atau sumber belajarnya juga. Kalau misalnya dia membutuhkan yang lain dari temannya, maka kita harus bedakan. Dan sementara kita akan lihat seperti apa saja yang biasanya terjadi di dalam kelas kita, bahkan ada contohnya. Kemudian bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Nah, tentunya kita harus tanya peserta didik kita seperti apa yang dia sukai dalam kelas kita. Ditanya, misalnya kita mau memasang suatu pajangan, diskusikan dengan peserta didik kita. Maunya pasang di sebelah mana? Bagusnya kita pasang di sini seperti apa? Ya. Kemudian manajemen kelas yang efektif. Ya, kemudian penilaian yang berkelanjutan. Jadi penilaian yang kita lakukan itu harus ditindaklanjuti. Misalnya sudah ada hasil, kita lanjutkan dengan memberikan penguatan-penguatan, memberikan remedial atau memberikan semacam apa istilahnya kalau dia yang sudah bagus nilainya, pengayaan. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Sutari. Selanjutnya, nah inilah yang penting sekali untuk kita ketahui bersama, bagaimana mengetahui kebutuhan belajar peserta didik kita. Ya, ada 3 aspek yang biasanya kita harus lihat apa yang menjadi kebutuhan murid-murid kita. Yang pertama, kesiapan belajarnya. Sebelum melakukan pembelajaran, kita harus mengetahui apakah murid kita siap atau tidak untuk belajar. Kesiapan belajarnya atau readiness-nya di sini adalah kapasitas untuk mempelajari materinya, konsep atau keterampilan baru. Nah, kesiapan belajar ini bisa kita lihat dengan jika ada tugas-tugas yang kita berikan sebelumnya. Ya, apakah mereka bisa mengerjakan tugas yang kita berikan sebelumnya? Misalnya kan sekarang ini kita sudah berada pada pertengahan semester. Tugas-tugas yang kita berikan sebelumnya, apakah dia bisa selesaikan atau tidak? Misalnya perlengkapan belajarnya, bawa pulpen atau tidak, adakah bukunya, adakah perlengkapan belajar lainnya yang misalnya tidak dimiliki oleh peserta didik itu semua kita
harus lihat kesiapan belajarnya. Ya. Selanjutnya minat murid. Nah ini kalau misalnya ada 10 orang tentunya biasanya memiliki minat yang berbeda-beda. Ya, minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Misalnya ada anak-anak kita yang minatnya di matematika, ada anak-anak kita yang minatnya di IPA dan di seni. Itu semua kita harus gali. Ya, bisa dengan melihat kebiasaan-kebiasaannya. Ketika kita bisa dengan bertanya langsung, siapa yang senang ketika belajar matematika? Nah itu bisa kita catat-catat siapa yang suka. Siapa yang senang ketika belajar IPA? Kita melakukan praktik. Siapa yang senang ketika kita belajar di luar kelas? Siapa yang senang ketika Bapak Guru sering menjelaskan? Siapa yang senang ketika kita mengamati video atau gambar? Itu semua bisa kita tanyakan secara langsung. Bisa juga dengan mengamati secara tidak langsung. Misalnya anak-anak bekerja, tentunya kalau biasa kita lihat hari ini di jadwal adalah pelajaran matematika. Nah anak sudah, aduh, matematika lagi. Itu kan sudah nampak gitu. Oh ini anak ini minatnya di matematika kurang. Tapi ketika ada jadwal, oh IPA, yes IPA lagi, atau PJOK, yes PJOK, berarti anak ini kecenderungannya dia pada mata pelajaran itu. Dan itu tidak bisa kita paksakan karena itu lahir dari dalam sudah melekat menjadi kodratnya itu anak. Tinggal kita melihat karena pasti ada minat-minat lain yang dimiliki anak itu, yang itu kita harus kembangkan. Kalau misalnya saya terkesan sekali dengan ada pemateri yang pernah menjelaskan seperti ini. Misalnya kita memelihara ada 5 binatang. Kita memelihara ada kera, ada ikan, dan ada 2 saja dulu lah kita ambil, kera dengan ikan. Ketika kera itu kita paksa dia untuk menyelam, itu sangat susah. Untuk hidup di dalam air dia susah sekali. Bisa tapi mungkin dia setengah mati, bahkan dia nantinya pasti akan mati ketika dipaksa terus. Ikan mau dipaksa untuk memanjat seperti layaknya kera, itu mustahil. Bukan tidak mungkin, tapi sangat kecil kemungkinan untuk bisa. Bahkan mungkin bisa kita katakan tidak bisa. Seperti itulah bakatnya sebenarnya seorang anak. Ketika dia ahlinya di matematika dan kita bimbing terus dia di situ, maka dia insya dia akan ahli di bidang matematika tanpa mengesampingkan yang lain. Tetapi kita lakukan pembinaan di bidang-bidang tertentu, tapi jangan dipaksakan. Makanya di kurikulum Merdeka insya Allah akan kita lakukan nanti itu betul-betul tidak ada lagi KKN Bu. KKN no, dia dapat 0 sekalipun tidak bisa sama sekali di bidang matematika, tapi dia rajin dan sebagainya, kan tidak ada batasan KKN. Jadi sangat-sangat memudahkan kita dan enak sekali benar. Saya sudah tidak sabar ini mencoba, karena kalau ada KKN kita sebagai guru juga pasti terbebani Bapak Ibu ya. Oh ada KKN, siswa saya 3 orang, 5 orang. Kita yang pertama kita mungkin merasa tidak berhasil, yang kedua kita malu. Tapi kalau tidak ada KKN, kita enjoy mengajar, anak-anak juga enjoy karena tidak akan dipaksa untuk mencapai target-target tertentu. Ya seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan juga. Nah yang ketiga, profil belajar murid. Yang masuk di dalam profil di sini seperti gaya berpikir atau gaya belajarnya. Bisa juga dengan keadaan keluarganya, jenis kelaminnya, bahasanya, budayanya. Ketika misalnya dia berasal dari luar daerah, dia membawa budaya-budaya dari daerahnya. Nah itu semua perlu kita perhatikan. Nah di gaya belajar ibu dan bapak guru itu ada beberapa yang anak-anak biasanya miliki. Yang pertama ada gaya belajar visual. Yang manakah yang termasuk gaya belajar visual? Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan? Harus melihat. Ya, gaya belajar yang kecenderungannya dia nanti bisa memahami pelajaran ketika dia mengamati menggunakan panca indera penglihatan. Tapi bukan berarti dia tidak bisa yang lain, tapi dia kecenderungannya dia lebih kepada dia memahami sesuatu ketika dia melihat tulisan, dia melihat gambar. Jadi anak-anak yang seperti itu, ketika dia melihat gambar, oh cepat sekali mengerti. Misalnya ketika guru kelas 1 menjelaskan tentang ayam, ketika kita bercerita saja, ayam itu memiliki ekor, ayam itu memiliki sayap, memiliki paruh, memiliki cakar dan sebagainya. Anak yang dia gaya belajarnya visual, yakin dan percaya, dia tidak akan bisa memahami. Sedetail apapun ibu menjelaskan, dia tidak bisa paham. Tapi ketika ditampilkan seperti inilah gambar ayam, dia cepat sekali. Tetapi sebaliknya, gaya belajar yang kedua, gaya belajar auditori.
Gaya belajar auditori ketika kita tampilkan gambar, dia tidak ditampilkan gambar ayam, harus lagi dijelaskan. Oh ini nak, kalau ayam itu seperti ini model paruhnya, seperti ini model ekornya, itu harus dijelaskan. Ketika tidak dijelaskan, kalau cuma melihat gambar, dia tidak akan bisa paham. Harus disertai dengan penjelasan. Jadi sudah ada dua. Yang pertama adalah visual, kecenderungannya dia di mata. Yang kedua kecenderungannya dia di pendengaran. Indera yang digunakan adalah telinga. Dia disebut dengan auditori. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kinestetik. Kinestetik bagaimana anak itu harus dipraktikkan. Nah bagaimana konsepnya ketika kita mau mengajarkan tentang ayam. Mungkin bunyinya ayam harus dicontohkan. Bagaimana nak kalau lihat si ayam seperti apa bunyinya kalau dia berbunyi, dia bersuara. Nah ada siswanya bekas mati yang pintar sekali. Saya pernah lihat di TikTok itu kok itu berarti ibu dia kecenderungannya itu ketika dia mempraktikkan dia akan paham ayam ketika disuruh tirukan. Bagaimana kalau ayam kepakkan sayapnya? Ya, bagaimana kalau ayam berlari? Berarti ketika ibu Kasma mengajarkan ayam, suruh dia praktikkan dan ibu Kasma sudah lakukan itu. Berarti ibu Kasma itu sudah secara tidak langsung sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya seperti itu. Nah, makanya ketika guru misalnya menggunakan proyektor menampilkan gambar harus disertai dengan penjelasan. Nah, ini kita harus lihat seberapa banyak yang gaya belajarnya seperti itu. Ketika misalnya dalam kelas dia hanya memiliki satu saja gaya, visual saja. Ya, makin menjelaskan terlalu banyak, pengantar saja, amati saja gambar ini, terus kasih soal. Tidak perlu menjelaskan Pak banyak-banyak. Karena dia sudah paham dengan melihat gambar itu. Tapi ketika kita mendiagnosa dan ternyata ada 3 gaya belajar dalam kelas kita, lakukan ketiganya. Tampilkan gambar, jelaskan, dan suruh praktikkan. Maka tidak akan ada yang bosan. Biarkan saja Pak Ibu, ketika anak itu yang sukanya kinestetik, dia harus praktikkan dan kita hanya gurunya yang menjelaskan, dia cenderung itu bosan, lesu, bosan dan dia akan mengantuk. Karena tidak terpenuhi, saya itu harus goyang. Sebenarnya dalam hatinya itu saya itu harus praktik, tapi dia tidak berani mengatakan itu. Jadi perlunya kita mengidentifikasi kebutuhan belajar kita. Nah ini salah satu contoh yang dilakukan oleh salah seorang guru yang bisa kita lakukan. Nah ini Ibu Renjana mengidentifikasi kebutuhan dengan melihat kesiapan belajarnya. Ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia setelah menjelaskan dan memberikan kesempatan murid-muridnya untuk mengeksplorasi beragam teks narasi, Ibu Renjana meminta murid-muridnya untuk membuat draft contoh teks narasi sendiri. Jadi dia akan kelompokkan Bu. Dia kan bisa kita misalnya di kelas kita kan tahu yang mana yang misalnya kalau membacanya atau menulisnya belum terlalu lancar. Dia kelompokkan menjadi 3. Jadi kelompok 1 misalnya anak yang belum bisa sama sekali mengenal huruf. Kelompok kedua anak yang sudah bisa mengenal sedikit-sedikit. Yang ketiga yang sudah pintar merakit. Jadi kita kelompokkan. Nah, cara kita membantu mereka pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Yang sudah lancar mungkin kita tidak terlalu sering berada di situ membantu. Yang lebih sering yang belum sama sekali. Jadi ya kita memperlakukan anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kelompok A murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan memiliki kosakata yang cukup kaya. Kelompok B murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik namun kosakatanya masih terbatas. Yang ketiga yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan kosakatanya pun masih sangat-sangat terbatas. Jadi tidak salah ketika kita kelompokkan, tapi tidak usah dikasih tahu bahwa nah kita karena belum pakai terlalu mahir, di sini kita bergabung. Kan itu kan ada mental tersendiri itu ketika kita sampaikan seperti itu. Jadi langsung saja kita kelompokkan kelompok A ini. Walaupun anak menyadari sendiri bahwa oh saya ini mungkin di sini karena saya ini semuanya ada di kelompok yang belum terlalu mahir. Tetapi itu tidak masalah, yang penting itu bukan keluar dari mulutnya guru. Ya, karena dari situ ketika pun ada seandainya bertanya kenapa kita dikelompokkan seperti ini, ya itu jawabannya ya untuk memudahkan pada saat guru mereka memberi pembimbingan kepada kalian. Nah, ini lagi ada contoh lagi bagaimana kita memperhatikan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Nah, Ibu Putik, nah ini lagi ada namanya Ibu Putik ini, pasti cantik ini ya Ibu Guru Putik ini. Ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat teks prosedur, tapi ini kayaknya ini jenjang lanjutan ini kalau seperti ini.
Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat teks prosedur, Bu Putih lalu meminta muridnya berlatih membuat sendiri teks prosedur tersebut. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, kita memberikan kebebasan kepada murid menulis sesuai dengan minatnya. Ya, boleh tentang memasak, boleh tentang yang lainnya sesuai dengan minatnya dia. Ya, ketika kita ingin memberikan anak-anak tugas, seharusnya bukan guru yang menentukan. Membuat tulisan temanya tentang ini itu sebetulnya kita menghalangi minatnya anak. Kan ada anak, saya kalau laki-laki dipaksa untuk memasak, menulis tentang memasak, kira-kira bagaimana? Tentu, ya ada juga laki-laki yang suka memasak, tetapi kecenderungannya dia tidak. Kalau dia misalnya sukanya tentang permainan sepak bola, biarkan supaya dia bisa mengelola emosinya, mengelola dan menuangkan ide-idenya dengan baik. Jadi ini sebenarnya yang sesuai dengan minatnya anak. Selanjutnya ini gaya belajar. Seperti yang saya jelaskan tadi, Pak Niom ini dia menggunakan gambar. Ya, jadi saat memberikan tugas pun dia memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk memilih apa yang dia sukai. Contoh kalau saya pribadi di kelas kan ada dua media yang saat ini saya kembangkan, Word dengan PowerPoint. Peserta didik boleh memilih, dia mau menggunakan PowerPoint untuk mengerjakan tugas atau menggunakan Word. Ya, sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, di dalam sebuah pembelajaran berdiferensiasi ada namanya strategi yang harus guru terapkan. Ada 3 strategi. Yang pertama strategi diferensiasi konten, strategi diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah strategi diferensiasi produk. Nah, yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten adalah materi yang akan diajarkan kepada murid. Ya, jadi konten itu materinya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan belajar peserta didik. Ketika misalnya peserta didik kita, dia kebutuhan belajarnya misalnya kebanyakan dia visual, maka konten yang kita berikan kepada murid itu bisa beragam. Misalnya bisa dengan selebaran atau di buku teks saja, atau kita printkan, baru kita berikan, atau ditampilkan melalui proyektor seperti ini. Maka gaya belajarnya terpenuhi. Bisa juga dengan mendownload video. Kita tampilkan video, kemudian anak-anak disuruh untuk menonton, kan dia gaya belajar visual. Ya, ini kontennya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Pak, tentang diferensiasi konten ini? Kontennya, artinya materinya. Artinya ada perbedaan materi yang kita berikan. Contoh, saya ambilkan contoh. Ya, contoh kalau misalnya di kelas 1, ada anak yang memang dia kebiasaannya dia abstrak atau konkret. Ya, kan ada 2 macam. Kalau misalnya di kelas 1 itu cenderungnya dia abstrak dan konkret. Ada anak yang kecenderungannya suka belajar ketika dia itu kita jelaskan saja, tidak secara nampak kita bawakan bendanya. Misalnya apa biasanya yang kita ajarkan kepada anak-anak yang secara abstrak saja dijelaskan, bentuk-bentuk bangun ruang seperti ini, atau putus, atau mungkin apa yang biasanya kalau di kelas awal itu kita jelaskan sesuatu yang tidak ada bendanya. Kalau misalnya tentang buah-buahan misalnya, atau tumbuhan, kadang ada anak itu dia kan belum bisa memahami pelajaran ketika kita hanya menjelaskan suatu materi itu. Tapi ada anakku yang harus kita perlihatkan, bahkan mungkin bendanya itu kita bawa ke depannya. Berarti dia itu kecenderungan belajarnya konkret. Yang abstrak itu ketika kita hanya berhalusinasi, dibawa anak-anak untuk dijelaskan seperti ini, pencemaran misalnya. Jadi di diferensiasi konten ini, nah bisa kita siapkan dengan cara pengadaan medianya. Jadi ada anak yang misalnya memang dia belum paham, beberapa anak ya kita antar langsung lihat bendanya. Jadi secara kontekstual. Ada Bu ya? Seperti itu. Ada siswa saya yang tidak mengenal apa itu buah apel. Jadi saya mengenal Ya, langsung ada bendanya baru dia tahu. Iya. Berarti secara tidak langsung Ibu Kasma sudah lama menerapkan itu.
Saya berikan di Makassar itu, waktu ke Makassar. Iya. Sama apa? Buah. Ada lagi mungkin pengalaman Kak di kelas? Ibu Sutarni yang lama di kelas 1 dulu, seperti apa kita Bu? Kalau saya kalau pengalaman saya dulu Pak, itu yang tadi yang pertama kita jelaskan itu membedakan. Iya. Saya mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Misalnya kelompok ini dia belum mengenal guru, saya kelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada yang sudah bisa mengenal dan ada yang sudah kelompok juga. Kemudian ada yang sudah bisa membaca 4 huruf, saya kelompokkan juga. Ada yang sudah bisa membaca lebih dari 4 huruf, saya kelompokkan juga. Berarti pembelajaran berdiferensiasi Mas, seperti yang saya katakan tadi bahwa sudah lama sebenarnya kita terapkan. Hanya saja sekarang itu baru dianeh. Saya sudah tidak terlalu bimbing dia, jadi yang Iya, saya iya. bimbing itu hanya 3 kelompok yang baru mengenal, yang baru sedikit, kemudian yang belum memang betul Yang belum sama mengenal, sekali. sedikit ya, dan kemudian yang baru membaca bisa 4 kata. Iya, Yang iya. dekati terus. Kalau kita Pak Martin, seperti apa pembelajaran berdiferensiasi konten yang kita lakukan Pak? Maksudnya cara memberikan beragam materi pembelajaran kepada peserta didik yang memang dia memiliki perbedaan. Kalau saya paling itu Pak Martin, ya paling kalau bukan gambar, video itu paling seperti itu atau melihat langsung. Karena sesuai dengan hasil analisis saya, kalau di kelas 5 itu Bu, sekaligus laporan kepada Ibu Sutarni, dia itu kebanyakan dia audio dan kinestetik. Gambar tidak menonton dia tidak terlalu, menurut hasil pengamatanku dan hasil saya wawancara langsung. Dia senang sekali ketika saya banyak ceramah, makanya saya sekarang banyak ceramah. Sangat fokus mendengarkan ketika saya banyak bercerita. Materi saya kemas dalam bentuk cerita. Dan kinestetik, materi pembelajaran dia sangat suka ketika saya suruh dia untuk tepukkan, ketika saya minta dia untuk membuatkan lagu. Dia praktik, kinestetik dia dan visual dan dijelaskan baru bisa. Tapi kalau menonton gambar tidak terlalu senang. Nanti dia fokus di gambar, tidak dia langsung. Iya, kalau tidak dijelaskan ibu dia belum tidak sama sekali. Bahkan dia cenderungnya walaupun tidak ada gambar tapi kalau sudah dijelaskan dia sudah paham. Itu kalau yang kelas yang sekarang yang saya hadapi. Seperti itu hasil analisis saya. Tapi kan bisa saja nanti dia ada perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Bisa jadi di kelas 1 naik ke kelas 2 ada perubahan. Mungkin karena yang sekarang kan memang kalau saya lihat kan tidak terlalu sering pergi jaringan. Yang sudah sering menonton itu dia kan beralih menjadi dia visual. Karena sudah mulai mencari materi atau mungkin sering menonton HP. Kalau sekarang kan saya itu kan masih kurang yang punya HP. Ada lagi HP-nya tidak dibiarkan pergi jaringan. Jadi itu juga salah satu faktor. Jadi ada faktor dari luar juga yang mempengaruhi anak-anak dengan dia belajarnya. Ya. Kemudian yang ini juga yang selanjutnya adalah guru juga perlu melihat kesiapan belajar murid apakah sudah siap belajar dengan konkret. Seperti yang saya ini Kasma, kalau dia misalnya harus dibawakan benda-benda yang konkret atau abstrak, yang Kasma sudah lakukan itu. Bawakan memang bendanya dalam kelas bagi yang bisa dibawakan. Kalau tidak, paling tidak ada gambarnya lah, atau bawa langsung ke sana. Nah ini diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Bisa kita lakukan dengan cara berkelompok atau bisa juga dengan sendiri kerja individu. Ya, guru juga perlu mempertimbangkan apakah murid akan bekerja secara mandiri. Jadi kita dalam setiap hari seharusnya ada kegiatan-kegiatan berkelompok. Berkelompok itu tidak harus 5 orang, 2 orang sudah bisa. Berpasangan dengan teman duduknya, melakukan kegiatan-kegiatan, kerja secara bersama-sama itu sudah termasuk kegiatan bekerja kelompok. Ada pengalaman mungkin yang bisa kita lakukan, biasa dilakukan di kelas tentang proses yang dilakukan oleh murid yang berbeda. Pengalaman-pengalaman tak mungkin tugas yang diberikan berbeda-beda setiap kelompok. Misalnya kelompok ini tugasnya tentang gambar apa yang dia suka, atau kelompok yang lain lagi ada lagi yang dia perlakuan yang berbeda. Bagaimana pengalaman tak untuk membedakan proses yang dilakukan oleh peserta didik? Misalnya ada yang suka, kelompok ini suka menggambar binatang, kelompok ini suka menggambar pohon. Sudah terlaksana semua. Ada yang suka mewarnai, ada suka menggambar, Iya. ada suka menulis. Oke. Luar biasa. Itulah yang harapannya pemerintah, bahwa kita jangan menekankan hanya pada satu aspek
belajar. Biarkan mereka untuk bagaimana dia berbuat sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan maunya, supaya dia senang. Karena bagaimana membuat peserta didik itu merasa bahagia, itu target utama di kurikulum 2013 dan di kita khususnya di CDB itu bagaimana supaya kita dan peserta didik itu merasa senang pada saat belajar. Ini juga sih dia tempatnya juga sudah bisa berbeda-beda. Ada minta masa juga sama banyak, ada kelompok, bilang oke silakan ke sana. Nah, seperti apa Ustaz ini bisa disampaikan supaya ada juga bahan pembelajaran bagi saya. Kalau apa masalah gaya belajarnya juga Pak, terkadang anak-anak minta ibu bisa saya kerja di taman baca, oke nak ke sana saja kalau memang di situ senang. Ada minta biasa di teras, oke kalau misalnya ada kelompok dan supaya katanya tidak terlalu bising di dalam, kita diskusi bahasa bukan ke kelompok lain, bukan dia minta pindah di tempat lain. Iya, saya sering melihat Ustaz Armi itu dia mengarahkan kerja di tempat-tempat tertentu. Iya. Bahkan juga ada yang sukanya berpustakaan belajar, bisa kita arahkan seperti itu. Bukan cuma biasa tak dua orang di bawah atau macam Iya, minta Pak. Ya, ada yang minta memang. Ada yang minta. Berarti kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri dulu, karena sebetulnya kita sudah laksanakan. Tepuk tangan dulu untuk kita sendiri. Ya. Jadi ini cara melakukan diferensiasi proses. Ada namanya kegiatan berjenjang. Jadi semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat tantangan dan kompleksitas yang berbeda-beda. Nah, ini yang saya dapatkan karena kemarin itu terus terang saya ada pertanyaan kepada ibu fasilitator saya. Karena kita itu dalam memberikan tugas katanya itu tidak boleh. Saya kan bertanya seperti ibu, tidak apa-apa mungkin saya berbagi. Bolehkah Bu kita itu memberikan waktu yang berbeda-beda kepada peserta didik? Artinya ada yang 1 jam, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Jadi beliau sarankan bukan salah kalau seperti itu, tetapi sebaiknya disamakan waktunya. Buat kesepakatan dengan peserta didik 15 menit atau 10 menit. Jadi kita jangan tentukan setiap kasih tugas. Alhamdulillah saya sudah menjadi kebiasaan sekarang. Setiap memberikan tugas itu tanya berapa menit kira-kira nanti bisa selesaikan ini. Ada yang 5 menit, 10 menit, kita ambil yang rasionalnya. Kalau 3 soal misalnya kira-kira berapa menurut kita, ambil jalan tengah. Ya. Kemudian berikan soal kepada tingkatan, kan tadi saya sudah kelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya, tingkat kesukarannya Pak yang dibedakan. Yang tidak dapat membaca ya kasih huruf-huruf saya dulu. Yang sudah mulai bisa kasih suku kata. Yang sudah mampu bisa buat kalimat. Jadi bukan jumlah soalnya. Saya juga bertanya, bisakah jumlah soalnya dikurangi atau ditambah? Bagi yang baik bisa kasih 10. Tidak seperti itu kan. Tingkat kesukarannya 1 soalnya, tetapi dia dikasih soal yang menantang, itu kan lama dia kerjakan. ABCD saja kalau dia belum kenal huruf, maka dia bisa lama baru dia selesaikan. Bisa saja membutuhkan waktu tetap 15 menit. Disuruh saja membuat suku kata, kalau anak yang masih setengah-setengah kemampuan membacanya, bisa saja dia memakan waktu 15 menit. Jadi tingkat kesukarannya kita bedakan, bukan jumlah soalnya dan waktunya. Itu yang saya dapat. Jadi karena kesempatan ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berbagi. Ya berbagi seperti itulah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan pemandu. Guru dapat mempersiapkan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Kalau ini saya lihat ini di contohnya ada sudut minat. Misalnya di sana sudut bacaannya semuanya tentang olahraga, di sana tentang IPA. Jadi ada sudut-sudut yang dia siapkan. Kalau di inventarisir bahwa anak ini sukanya banyak di olahraga, maka disiapkanlah bacaan tentang olahraga. Sukanya tentang IPA, diberikanlah pendalaman materi dengan menyiapkan bahan-bahan bacaan dari IPA. Nah, jadi kita akan sesuai kebutuhannya. Nah, bagi anak yang sukanya dia di olahraga, kita berikan kesempatan ketika ada tugasnya untuk mendatangi sudut-sudut minat itu. Jadi ada namanya sudut minat. Kalau dulu kan sudut baca, sekarang saya lihat sudut minat. Ya, di situ dia bekerja, mengkonstruksi pemahamannya melalui sudut minat yang kita bangun. Ini yang baru saya dapat juga ini. Oke, yang sukanya di bahasa Indonesia, ya berarti kita siapkan di situ berbagai jenis karangan-karangan atau kalimat-kalimat atau bahasa Indonesia sesuai dengan materi kita. Kalau anak dipandu untuk belajar di sana yang banyak yang kaya akan bacaan-bacaan bahasa Indonesia. Ya, kalau ini betul kita bisa laksanakan di kelas ini, wah, berarti ini betul-betul kita bisa menyalurkan bakatnya peserta didik ini. Ya, kita langsung saja ke diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk
apa yang dihasilkan tadi dari hasil kerjanya peserta didik. Jadi hasil produk itu merujuk pada membedakan produk hasil belajar murid. Karena secara otomatis ketika dia bekerjanya berbeda-beda, produknya kan pasti beda. Dia misalnya ada anak yang menggambar tentang pemandangan, maka produk yang harus kita tagih ke anak itu ya tentang pemandangan. Dia menggambarnya tentang binatang, maka produknya tentang binatang yang kita minta. Jangan kita memberikan perbedaan-perbedaan tugasnya lalu kita menginginkan hasil yang sama. Jadi apa yang dikerjakan itu pula produk yang kita akan tagih. Nah, produk itu sifatnya bervariasi, bisa berupa tulisan. Jadi kadang-kadang kita menganggap bahwa produk itu harus dalam bentuk karya 3 dimensi atau karya itu baru dikatakan produk. Padahal tidak. Tulisan, hasil-hasil karangan peserta didik yang dia setorkan kepada gurunya, LK dikasih. Ada hasil pekerjaannya, maka itu sudah produknya. Itu sudah produk dari peserta didik. Pertunjukan, anak-anak dia melakukan pertunjukan tari atau apa, itu sebenarnya sudah produk itu. Pidato, presentasi itu sudah produk. Kemudian rekaman, dia membuat rekaman video, rekaman audio, kemudian diagram, apapun bentuk yang dihasilkan oleh peserta didik, itulah produk. Baik dia dalam keadaan praktik atau apapun, itu sudah produk. Jadi produk harus mencerminkan pemahaman murid dan berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Oke, yang terakhir ini sudah kita masuk pada sesi yang terakhir, penilaian. Karena tentunya setelah kita mengadakan kegiatan-kegiatan diferensiasi konten, membedakan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita membedakan prosesnya sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik kita sudah mendapatkan feedback atau hasil daripada produk hasil belajar peserta didik kita, tentunya kita melakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan sebenarnya pada garis besarnya ada 3. Ada assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Nah, kita bahas yang pertama, assessment for learning. Assessment for learning adalah penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Jadi pada saat anak-anak bekerja itu sebetulnya kita sudah melakukan penilaian. Oh, ini belum terlalu lancar, berarti itu kita sudah menilai belum terlalu lancar membaca. Nah, penilaian yang dilakukan pada saat berlangsungnya pembelajaran itulah yang dijadikan rujukan atau dasar bagi kita untuk melakukan pembimbingan kepada anak. Jadi jangan menunggu bahwa nanti minggu depan saya tidak lanjuti. Ketika kita melihat ada yang belum bisa berdasarkan penilaian for learning ini, langsung ditanggapi pada saat itu juga. Ya, jadi pada saat berlangsungnya. Kemudian yang kedua, assessment of learning. Ya, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran berlangsung. Ini berfungsi sebagai penilaian sumatif. Tapi di pembelajaran berdiferensiasi kurikulum Merdeka itu tidak terlalu ditekankan pada penilaian sumatif. Tidak terlalu ditekankan. Hasil belajar PTS, hasil belajar PAS sebetulnya itu tidak terlalu bisa kita jadikan sebagai rujukan. Seandainya kita sudah berkurikulum Merdeka, Bu, ini terakhir sekali tidak terlalu menjadi acuan bagi kita. Yang lebih dituntut di sini bagaimana pada saat anak-anak berproses. Karena contoh saja betul, mungkin ada pengalaman tak, bisa ini yang tidak terlalu bisa, kenapa nggak bisa-bisanya nilainya dia paling tinggi. Bisa jadi ketika kita keluar ke WC dia curi-curi. Dan makanya penilaian sumatif itu tidak terlalu bisa kita jadikan sebagai acuan. Ya, jadi yang penilaian yang ketiga adalah penilaian as learning. Ini juga pada saat proses belajar. Nah, jadi bagaimana kita membuat peserta didik itu aktif dalam melakukan satu kegiatan. Jadi hanya ada 2 yang sangat dituntut pada saat proses belajar mengajar, khususnya nanti ketika kurikulum Merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah penilaian as learning dan penilaian for learning. Jadi penilaian formatif. Jadi penilaian formatif dan sumatif itu berbeda. Penilaian formatif ketika proses belajar mengajar berlangsung, sedangkan penilaian sumatif penilaian ketika setelah diadakan proses belajar mengajar berlangsung. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ada yang ingin di-sharingkan dari materi saya hari ini?
sebelum kita adakan peregangan lagi? Ada Ibu dan Bapak Guru tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Pada intinya adalah bagaimana kita membedakan peserta didik kita sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana kita melakukan proses belajar mengajar dengan membeda-bedakan peserta didik kita, memetakan peserta didik kita sesuai dengan kebutuhannya. Setelah dipetakan, berikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan anak itu, agar mereka semuanya merasa bahagia pada saat mengikuti proses belajar mengajar. Ada Ibu Selviana mungkin, atau Ibu Tina dan lain sebagainya. Kalau ada yang kita sharingkan sebelum kita akhiri tentang pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Ibu Selviana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Begini Pak, karena saya sekarang masih kelas 4, Ya. ada 2 orang yang masih bilang belum bisa membaca. Ya, belum bisa membaca. Iya Pak, jadi sebaiknya bagaimana itu dalam pembelajaran kita lakukan, karena bisa dibilang dua orang yang belum bisa membaca, yang lain itu sudah harus. Iya, sebaiknya bagaimana Pak dalam pembelajaran, apakah disamakan saja atau dia dipisahkan dulu atau bagaimana Pak? Oke, luar biasa pertanyaan dari Ibu Selviana. Ini bukan cuma Ibu Selviana yang rasakan ini. Saya sendiri juga ada 2 orang yang memang dia belum bisa mengenal huruf. Nah, seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa kita harus membedakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan murid-murid itu. Contoh, saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Saya hanya memberikan gambaran seperti ini. Ketika 2 orang tidak tahu membaca, belum bisa sama sekali, atau misalnya belum terlalu lancar, saya ini dengan asiknya menjelaskan tentang bagaimana cara membuat puisi, bagaimana cara membuat pantun dengan struktur kalimat dan bahasa yang sangat baku. Sementara saya sendiri ini tidak tahu A, B, C, D sampai Z. Kira-kira perasaan anak ini bahagia atau tidak? Bahagiakah atau tidak anak yang belum tahu sama sekali A, B, C, D ini? Tentunya tidak, karena dia apa yang saya harus, dan saya apa itu di atas tulis Bapak dan Ibu Guru, saya belum bisa sama sekali. Nah sekarang saya kembalikan kepada Ibu Selviana. Untuk membuat anak yang tadi belum tahu membaca ini bahagia, apa yang seharusnya Ibu Selviana lakukan? Memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan cara seperti apa supaya terpenuhi kebutuhannya? Jadi kita berikan dia saja pengenalan huruf. Jadi di dia kelompokkan 2 orang itu, kasih bersama-sama dulu di situ. Kemudian Ibu Selviana jelaskan secara umum dulu materi supaya yang lain bisa bekerja. Kemudian dampingi dia. Ini huruf apa? A, B, C, D. Tidak usah dia bekerja sesuai dengan teman-temannya. Tidak usah dia dikasih LK mengerjakan tugas-tugas yang seperti yang ada di buku itu. Sebetulnya itu bukan kebutuhannya dia. Dia tidak butuh mendapatkan nilai 100 dari LK yang ada di buku itu. Dia hanya perlu tahu membaca saja. Itu saja kurikulumnya untuk dia. LPP-nya khusus untuk dia, bagaimana dia bisa mengenal huruf. Kalau saya pribadi itu Padel dan Padel itu memang dia, kalau misalnya saya mau dan saya tidak punya kesempatan untuk terlalu banyak, dia hanya menyalin saja. Karena percuma juga dia mengerjakan LK, apa yang dia mau isikan di situ Pak Bu? Dia tidak tahu membaca. Kalaupun ada yang dia benar jawabannya itu faktor kebetulan. Kebetulan yang ditulis itu jawaban betul yang disalin dari bacaan. Makanya saya itu biasanya hanya menyalin saja 2 paragraf. Kemudian saya minta ijazah 1 persatu itu. Itu pun belum tahu A, B, C, D sampai hari ini. Sampai hari ini. Padahal saya sudah kelompokkan itu 4 orang membimbing 1 orang ini. Tapi di pembelajaran berdiferensiasi Bu, itu intinya adalah bagaimana kita melakukan sesuai dengan kebutuhannya. Dan menurut saya ketika anak tidak tahu membaca, percuma kita kasih dia pelajaran-pelajaran tingkatan yang tinggi sementara A, B, C, D dan angka mungkin dia belum tahu. Itu kalau menurut saya. Bagaimana menurut Ibu dan Bapak Guru yang lain? Bagaimana Bu Tina atau mungkin pengalamannya Ibu Kasma? Sama juga Ya betul. Bahkan sampai sekarang saya simpan rekamannya. saya Pak, Beberapa orang. sebaliknya Pak, di kelas 2 itu ada yang pintar membaca, tapi
ketika dia disuruh menulis misalnya sekolah, dia tidak tahu menulis secara sekolah. Dia bisa membaca tapi dia tidak tahu menulis. Dia menulis deh, apa itu S, O, S dulu. Jadi kalau saya harus Tapi dia bisa baca, Bu. Sekolah kayak apa itu? Dia tidak tahu. Dia pintar membaca, tapi ketika dia menulis misalnya Oh, didikte, Bu, didikte. Makanya saya metode itu aku didikte. Oh, apa itu S? Misalnya S. Terus lagi, apalagi kalau sudah S. Iya. Seperti itu triknya, Bu. Dan bagaimana hasilnya yang dirasakan? Ada peningkatan? Pak. Jadi hasilnya aja yang kita mau lihat, Bu. Kalau ada peningkatan maka tingkatkan terus metode itu, Bu. Karena itulah metode yang dia butuhkan. Karena ini menurut saya cukup aneh juga, Bu, ketika ada anak yang bisa membaca tapi tidak. Menulis sama. Memang, Bu, memang ibu sekarang ini yang lama di Basatmen pernah dapatkan itu. Kadang itu Pak, tidak ada K-nya, tidak ada L-nya, Tapi tidak ada A-nya. tulis. Begitu. Saya kan maksud saya begini, ketika anak itu sudah bisa membaca kan pasti dia kenal bahwa inilah S. Menurut pengalaman saya, tapi ternyata Pertama Pak biasa dia tahu, tapi misalnya Oh, ada iya. kalanya hilang K-nya, ada kalanya hilang L-nya. Iya. Gitu Pak. Berarti itulah namanya, itulah indahnya ketika kita berbagi, Bu. Karena itu menurut saya cukup unik dan apa yang dilakukan Bu Tina ketika saya mendapati anak yang seperti itu juga ya, bisa saya terapkan juga dengan apa yang Bu Tina terapkan di kelasnya. Kalau Pak Martin, gimana nih Pak Martin? Pengalaman tak di kelas? Di kelas 3 Pak, itu ada satu orang yang tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Alhamdulillah Pak, kalau cuma satu orang. Nah, bagaimana strateginya Pak Martin untuk menangani itu? Itu diberikan bimbingan khusus ya, Pak. Bimbingan khusus seperti yang tadi yang dilakukan oleh teman-teman. Oh, iya. Makasih Pak Martin. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama duduk dengan tenang. Coba posisi yang paling nyaman lah menurut Ibu. Bagaimana posisi duduk kita yang paling nyaman dan merasa tidak tertekan sama sekali. Mau seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini, boleh. Apa saja boleh. Nah, sekarang mau tangannya di atas meja, mau tangannya di atas paha atau di atas mana-mana terserah. Ya. Terserah memilih bagi di mana posisi paling enak dirasakan. Nah, sekarang tutup mata. Pejamkan mata. Bayangkan saat ya. Tapi jangan sampai tidur Pak ya. Nah, pejamkan mata. Bayangkan saat ini ibu sedang berada pada sebuah padang rumput yang sangat luas dan sangat hijau. Sangat hijau. Hanya ibu sendiri atau bapak sendiri yang berada di tengah padang rumput itu. Di sekeliling bapak dan ibu terbang burung yang hijauannya sangat merdu sekali. Kemudian ibu mendengar suara air terjun yang jatuh yang sangat indah, disertai dengan hembusan anginnya sepoi-sepoi membelai rambutnya ibu. Kemudian ibu pelan-pelan berdiri dan mengucapkan, "Aku bahagia." Maka ibu akan merasa bahagia dan kembali buka matanya dan mudah-mudahan ibu betul-betul merasa bahagia. Kemudian selanjutnya tarik nafas. Tahan 3 detik, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, tahan 3 detik, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan 3 detik, hembuskan. Apa yang Bapak dan Ibu rasakan ketika melakukan ini? Lebih rileks, Ibu Kasma? Ngantuk, tambah ngantuk ya. Rasanya kita mau tidur saja ini. Gak bermimpi. Ya, itu salah satu strategi untuk bagaimana kita kembali dari penatnya tugas-tugas kita bisa seperti itu. Ya, demikian apa yang bisa saya paparkan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala respon dan waktunya pada Bapak dan Ibu yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ladang pahala ketika kita bisa membuat peserta didik kita bahagia. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.